Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 so when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak pejabat pemerintah dari Kandepak, dari Pemkot Surakarta, dan bapak-bapak yang lain yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu perintah Rasulullah SAW, yaitu untuk mengamati dan melihat hilal, yang apabila kita nampak hilal itu maka syariatnya adalah besok kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
Oleh karena itu kalau memang hari ini tidak bisa kita saksikan karena saat ini nampaknya agak sedikit banyak awan, nah kemungkinan itu pasti akan terjadi. Tapi terlepas dari itu semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan hilal secara bersama-sama. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas risalah yang telah dibawanya, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan kita tetap dalam istiqomah iman dan Islam kita. Bapak-bapak yang kami muliakan, perkenankan kami membawa acara di sini dan akan kami bacakan susunannya. Yang pertama adalah opening atau pembukaan, yang kemudian sambutan dari pihak pondok yang nanti akan diwakili oleh beliau Wakil Mudir 1 Bidang Pendidikan dan Pengajaran Ustadz Qadarusman MAG, dan kemudian akan sambutan dari Depak Surakarta yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Nasta'in MAG, dan kemudian Ustadz Musta'in Ustadz Musta'in. Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan tentang penjelasan teknis bagaimana kita akan mengamati hilal tersebut yang nanti akan disampaikan oleh Ketua RHI Surakarta Ustadz A.R. Sugeng Riyadi SPD. Baik, kami dulu tidak berpanjang kata, segera kita akan buka pada sore hari ini acara Ru'yatul Hilal kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sudah tepat kepada Ustadz Qadarusman mewakili Mudir Ma'had untuk bisa memberikan sambutan atas nama Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi riwayati Bukhari wa Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma aw ughmiya faqdurulah. Wa fi riwayatin ukhra fi Muslim wal Bukhari faqdurulah bimakna fa'iddu 30 yawman. Wa kadzalika fi riwayat Tirmidzi, idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilala qala Allahumma ahillahu ilaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Rawahu Tirmidzi. Aqulu lakum ahlan wa sahlan bihudurikum bi ma'hadil asril islami assalam. Kami atas nama Mudirul Ma'had mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di pondok kami, Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Salah satu prinsip yang menjadi pegangan pondok kami adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara prinsip yang lain adalah As-Salam, yang kita maknai dengan rasa kedamaian. As-salam yang pertama adalah as-salam bis sultanah, damai dengan pemerintah yang kita sebut dengan taat. Maka kegiatan kita pada hari ini tidak lain adalah bagian dari bagaimana upaya negara ini untuk menemukan salah satu penentuan awal bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah damai dengan sesama umat Islam yang disebut dengan al-ukhwah al-islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah damai dengan sesama manusia yang kita sebut dengan hubungan baik bainan nas, dan damai dengan penganut agama yang lain yang disebut dengan al-qist atau al-bir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dituntunkan di dalam muttafaqun alaih dan di dalam Imam At-Tirmidzi disampaikan, hendaklah kalian berpuasa sesuai yang kalian lihat dari hilal itu, dan juga berbukalah sesuai dengan yang kalian lihat dari hilal. Fa in humma, jika hilal itu tertutup entah karena awan ataupun yang lainnya, faqdurulah,
bimakna fa'iddu 30 yauman, sempurnakan menjadi 30 hari. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hilal, beliau berdoa, Allahumma ahillahu ilaina. Ya Allah, jadikanlah terbitnya hilal bagi kami ini bil amni, dengan keselamatan, wal imani, dan iman, wassalamah, dan keselamatan, wal Islam, dan Islam. Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah, hilalu rusydin wa khairin, dan jadikan hilal ini menambah petunjuk bagi kami dan menambah kebaikan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, penentuan awal suci Ramadan yang kita lihat dengan pertanda terlihatnya hilal, jangan sampai justru di negeri ini berbalik dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah. Justru dengan adanya kita melihat nanti hilal, mudah-mudahan datang keamanan bagi kita, datang keselamatan, memperkuat iman kita dan memperkuat keislaman kita, menambah petunjuk Allah dan menambah kebaikan bagi kita. Kalau menentukan satu Ramadan akhirnya berakhir menjadi permusuhan, permusuhan hati, permusuhan mata, permusuhan mulut, maka tentu ini sudah keluar dari syariat yang sebenarnya. Maka mari kita kembalikan kepada syariat Rasulullah, bahwa kita menyaksikan hilal ini semangatnya adalah untuk menjadikan negeri kita aman, selamat, kuat iman kita, bertambah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila di dalam penerimaan kami atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ada kekurangan, kami atas nama Ahlul Bait menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Qatar Usman sebagai Wakil Mudir 1 Bidang Pendidikan dan Kesantrian Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa di pondok kami, di PPMI As-Salam yang kita cintai bersama ini, kita memiliki beberapa klub. Yang cukup terkenal adalah Klub Astronomi Santri As-Salam. Jadi Klub Astronomi Santri As-Salam ini disingkat dengan CASA, ya, KASA atau CASA. Nah, Klub Astronomi Santri As-Salam ini sudah sangat masyhur, tentunya berkat doa bapak-bapak semuanya, sehingga Ru'yatul Hilal ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, tentunya berkat kerjasama dari Ustadz AR selaku pembimbing dari Klub KASA ini dan santri-santri kita yang mengikuti klub Astronomi Santri As-Salam yang ada di pondok pesantren yang kita cintai bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya segera kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kemenak Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Haji Musta'in MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para alim, bapak-bapak, para ustadz yang saya hormati, Bapak Kepala Seksi Urusan Agama Islam se-Solo Raya, se-Ekskadina Surakarta, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Kasih Sragen, Karanganyar, Sukoharjo. Saya lihat tadi sebagian sudah hadir. Kemudian mestinya Klaten sudah hadir ya. Dan kami mohonkan pamit, maaf, Klaten pamit, Klaten sama Wonogiri. Kebetulan ada kegiatan di tempat yang lain. Boyolali mungkin sudah hadir. Semuanya, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang baik ini, tempat yang insyaallah penuh barokah ini, tempat di mana ilmu agama dikaji dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita semuanya, baik di lingkungan intern Pondok Salam maupun dari Kementerian Agama, diberi kesempatan untuk sama-sama belajar khususnya tentang hilal awal bulan Komariah.
Terlebih dahulu tentu kami mohonkan pamit dan mohonkan maaf karena semua kepala kantor Kementerian Agama tidak bisa hadir dan menugaskan kepala-kepala seksi urusan agama Islam, khususnya pada pimpinan pondok. Kami mengucapkan terima kasih dengan segenap jajarannya yang telah menyiapkan segala sesuatunya menyelenggarakan kegiatan ini dan memberi kesempatan kepada jajaran Kementerian Agama seluruh raya untuk ikut bersama-sama melaksanakan Ru'yatul Hilal pada sore hari ini. Pada awal pembicaraan kami dengan Ustadz AR, direncanakan dari Kementerian Agama itu Ustadz Qadarusman ada 70 orang, 10 orang dari masing-masing kabupaten dan kota se-Solo Raya. Namun karena Boyolali, karena Klaten dan Wonogiri ada kegiatan lain di Parangtritis, mudah-mudahan di sana terlihat gitu ya. Itu ini dari khusus yang berseragam kayak saya ini, panti asuhannya sama ini tadinya sama, ini dari Surakarta, ini ngijoli yang dari Wonogiri dan dari Klaten, karena kita ingin sama-sama belajar bagaimana melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal ini dengan benar, dengan baik. Bapak-bapak yang saya hormati, klasik beberapa tahun terakhir itu perbedaan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal terjadi, ya sebutlah dialektika di dalam masyarakat. Kementerian Agama mempunyai wadah namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yat Kementerian Agama, yang setidak-tidaknya setahun sekali menyelenggarakan lokakarya untuk mencari titik temu. Di dalam lokakarya itu semua ormas Islam diundang untuk terlibat membicarakan tentang kriteria penentuan awal bulan, dan kemudian juga dihadirkan ahli-ahli yang ada. Lokakarya yang terakhir dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 21 September 2011 di Cisarua, Bogor. Ada, kalau menurut Kementerian Agama, ada kemajuan yang cukup signifikan untuk menuju kepada tanda-tanda bersatunya umat Islam memulai awal bulan Hijriah, bulan Komariah, yaitu disepakatinya dengan apa yang diistilahkan dengan imkanur ru'yah, posisi atau kondisi yang memungkinkan atau yang dimungkinkan hilal bisa diobservasi, hilal bisa diru'yah, hilal bisa dilihat dengan apa yang diistilahkan di dalam lokakarya itu rumus 238. Jadi kriteria hilal tinggi 2 derajat, sudut bulan dan matahari 3 derajat, dan umur hilal 8 jam. 238. Berdasar data yang ada dan data yang kita terima terakhir sore ini yang bapak-bapak dan bapak-bapak pegang, nampaknya kriteria itu belum terpenuhi, sehingga dimungkinkan nanti setelah hasil ini kami akan melakukan laporan berjenjang ke Kanwil di Semarang, dan nanti Semarang akan melaporkan ke pusat untuk sebagai bahan sidang isbat malam hari ini yang dipimpin oleh Menteri Agama untuk menentukan kapan awal Ramadan. Karena kriterianya masih datanya masih di bawah kriteria, maka dimungkinkan yang terjadi adalah istiqmal. Jadi umur bulan Sya'ban akan digenapkan 30 hari. Tapi tentu saja kita semua masih menunggu hasil resminya. Karena kriteria itu sudah disepakati, maka apabila ada yang menyatakan melihat hilal dalam posisi dalam data seperti sekarang ini, maka kesaksiannya akan ditolak. Nah, nanti mungkin Ustadz Air bisa menjelaskan lebih jauh kenapa begitu. Tetapi alhamdulillah dalam bahasanya BHR atau Kementerian Agama, tahun ini sampai dengan tahun 2020 bulan masih berbaik hati untuk menampakkan diri secara nyata pada bulan Syawal, sehingga insya Allah kita akan beridul fitri tidak ada khilaf, semuanya bareng mulai tahun 2012 ini sampai dengan tahun 2020, dan nanti akan berbeda lagi tahun 2021. Sering kita sampaikan, ya sudahlah nanti dipikir saja tahun 2021. Syukur sebelum tahun 2021 di antara umat Islam ini sudah ada kesamaan persepsi untuk menentukan kapan sebenarnya awal bulan. Kami mohon dukungan dan doa restu dari bapak-bapak sekalian agar upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BHR, Badan Hisab Ru'yat ini bisa
terlaksana, bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang bersama-sama kita idamkan adanya satu kesatuan umat Islam, khususnya yang ada di negara tercinta kita Indonesia ini, bisa segera terwujud. Tidak usah nunggu sampai nanti tahun 2021, tapi dalam tahun-tahun mendatang, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kesepakatan itu bisa, atau kesamaan persepsi yang diikuti tentu dengan keyakinan batiniah itu bisa segera tercapai. Ini kemudian tentu melalui forum ini mungkin ada teman-teman dari media massa, himbauan yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah ajakan agar apa yang nanti diputuskan oleh sidang isbat sama-sama kita ikuti, sama-sama kita jadikan pedoman untuk kita melaksanakan ibadah puasa tahun 1433 Hijriah ini. Begitu juga nanti penentuan Idul Fitri pada sidang isbat yang akan datang. Yang kedua, apabila nanti ternyata memang ada perbedaan, maka ajakan kita semua agar kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah ajakan untuk memanfaatkan hadirnya bulan barokah, bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal, dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Kalau boleh kita membahasakan budaya konsumtif yang biasanya muncul pada bulan Ramadan, ini sama-sama kita puasa gitu ya. Jadi ngempet dan ngampet itu puasa begitu, sehingga di Ramadan ini tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang ataupun aktivitas-aktivitas yang bersifat konsumtif di rumah tangga kita masing-masing, diiringi ajakan untuk memperkokoh konsolidasi keluarga, istilah kami. Kesempatan kita untuk sering-sering bertemu keluarga, makan bersama, khususnya pada saat sahur dan buka bersama. Nah, ini kita manfaatkan bersama untuk konsolidasi keluarga. Mungkin itu saja Bapak-bapak yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Modern As-Salam yang telah berkenan menerima kami, khususnya dari jajaran Kementerian Agama dan kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh, amal baik bagi keluarga besar Pondok Pesantren Modern As-Salam. Diikuti permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala kehadiran kami dan yang lain-lain ada hal-hal yang menjadikan repot dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Mudir Mahat maupun keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak-bapak yang kami hormati, sambutan dari Ustadz Dr. Andes Haji Musta'in, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Memang kalau kita pikir-pikir, Islam ini sungguh agama yang sungguh luar biasa, karena memberikan proporsi yang tepat untuk kita beribadah, termasuk salah satunya adalah untuk melihat hilal pada saat ini. Mungkin kalau di pada keyakinan yang lain, mungkin di Sulawesi 3 hari menjelang Ramadan sudah puasa, atau mungkin 3 hari menjelang Idul Fitri sudah pada sholat ya, yang jamaahnya gondrong-gondrong siapa. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak terjadi, karena sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh urusan agama Islam Kemenak Surakarta, kita akan insya Allah akan satu persepsi, tentunya dengan keyakinan dan kemantapan hati. 2012 sampai nanti 2020 kita akan lebaran bersama, tentunya dengan niatan yang baik. Oleh karena itu segera kita akan dengarkan dan kita saksikan penjelasan teknis mengenai Ru'yatul Hilal pada kesempatan sore hari ini, yang akan dipandu oleh beliau yang terhormat pembimbing KASA sekaligus Ketua RHI Ru'yatul Hilal Indonesia Surakarta, Ustadz AR Sugeng Riyadi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para ulama, para umara, saya mohon maaf tidak bisa sebut satu-satu karena saya yakin yang di sini semuanya adalah tokoh-tokoh di Surakarta dan sekitarnya. Juga teman-teman dari wartawan media, TV elektronik maupun cetak yang hari ini dan sore ini ikut dalam prosesi ru'yah penentuan awal Ramadan tahun 1433 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ibu-ibu kita konsentrasikan di selatan, ternyata ibu-ibunya sedikit ya, semoga nanti bertambah. Tapi insya Allah anak-anak juga ada dari klub astronomi Santri As-Salam, baik putra maupun putri.
Hari ini jam berapa sekarang? Jam saya HP-nya kebetulan jam 5 ya? 5 kurang 10. Monggo Pak Ihsan. Minta maaf saya nggak sempat nyambut satu persatu datangnya. Biasanya udah begini, ini semrawut karena ini kebetulan tuntutannya harus live juga ya. Ya yang kita live ya seperti itu dulu karena memang nggak mungkin hilalnya. Nanti begitu menjelang sunset kita akan ya. Hari ini kita agak dikawal langsung dari Telkom Surakarta, Telkom Solo gitu ya, karena yang memfasilitasi untuk live streaming ini adalah dari Telkom Indonesia untuk wilayah Solo. Alhamdulillah ini datang 4, pokoknya kita jamin itu bagus. Dan listrik pun kita sudah sambung genset. Kalau tiba-tiba PLN setelah ditinggal Pak Dahlan biar pet ya kita siap genset. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa kita di sini ini salah satu dari 18 titik yang merupakan konsorsium dari mana ini ya ta? Telkom Indonesia, Menkominfo, Kementerian Agama Pusat, Kepulboska ITB, lalu UIN Suska Riau, lalu ada juga dari BHR di seluruh Indonesia, Universitas Pendidikan Bandung, LAPAN, Universitas Lampung, kemudian ada UNRAM di Indonesia Timur, ada juga di Makassar ini gabungan 8 BMKG. Kemudian yang paling bawah itu RHI. RHI ini yang dipercaya adalah RHI Pusat di Jogja, RHI Solo Surakarta di Asalam, dan RHI Kudus sekarang di Jepara. Jadi yang paling bawah itu antara RHI, Kasa, dan Kudus semuanya sebenarnya awalnya atas nama RHI. Kemudian karena pusatnya RHI Solo di Asalam, yang kita naikkan logonya Kasa. Kemudian RHI di Kudus pakai Kudus Astro Club. Sekarang ini juga seluruhnya bisa diakses lewat internet, yaitu hilal.kominfo.go.id ya. Tapi mohon maaf saya tadi nggak sempat membawa speedy wifi ke sini karena ya itu tadi semuanya agak tergesa-gesa. Kemudian ru'yah itu oleh konsorsium ini akan dilakukan 2 hari, hari ini dan besok. Hari ini memang secara astronomis hilal di seluruh wilayah Indonesia itu di bawah 2. Paling tinggi itu berada di wilayah Indonesia agak barat selatan, berarti di Pelabuhan Ratu. Sana tinggi mendekati 2, 1,8 sekitar itu. Jogja 1,5 lebih sedikit, Solo 1,5-an. Kemudian paling rendah ya berada di sana Indonesia Timur Utara. Gitu. Kemungkinan besar secara petanya itu berada di ini, ya. Ini seluruh dunia, itu peta ketinggian hilal Ramadan yang paling atas. Angka 1 itu adalah Indonesia dan nanti bersamaan dengan Saudi kalau ditarik garis lurus. Ya, jadi yang 0 derajat itu kira-kira berada di mana sana? Filipina 0 ya. Indonesia itu antara 0 dan 2. Kecuali kalau sudah Australia Barat Selatan itu sudah di atas 2. Nah, gitu. Malaysia pun semuanya di bawah 2. India di bawah 2. Seluruh benua Arab juga di bawah 2. Sehingga hari ini Saudi pun sedang menunggu 4 jam yang akan datang. Itu juga ada proses ru'yah di sana, baik teman-teman astronom di Saudi maupun para umat Islam di sana. Secara astronomis nanti seluruh Indonesia akan melaporkan sama bahwa hilal itu tidak terlihat meskipun cuaca sangat cerah. Prestasi hilal Indonesia paling rendah adalah gambar paling bawah itu. Jadi hilal setelah ditingkatkan kontrasnya kelihatan kan setipis itu hilal kemarin bulan Sya'ban dengan ketinggian 2,5 derajat, fasenya 0,7, umurnya 20 jam. Artinya dipotret pada ketinggian 2,5 derajat. Saat sunset lebih dari 6 derajat. Saat sunset, bukan saat sunsetnya 2,5, saat sunset ini 7 lebih. Itu ya, 2,5 itu pas dipotretnya. Itu oleh teman-teman dari Boska. Itulah hilal prestasi paling rendah. 6 derajat, masih di atas 6. Maka kalau hari ini di bawah 2, itu mustahil terlihat. Sehingga kemungkinan besar nanti malam sidang isbat akan memutuskan bahwa istiqmal begitu ya. Saya tidak mendahului kerso tapi kita buktikan nanti. Nah, yang saya khawatirkan itu Saudi ya, Majelis A'la itu nanti tetap menunggu hasil ru'yah di Saudi. Teman-teman astronom biasanya juga melaporkan ke IKOP. Nanti saya juga melaporkan ke IKOP karena di Indonesia itu yang melapor ke IKOP
hanya saya. Anggotanya sih banyak, tapi kalau dibuka ecoproject.org itu yang melaporkan hampir tiap bulan hanya saya. Kemudian juga bisa di moon sighting, 2 orang, saya dan teman dari Bandung. Itu pasti nggak akan terlihat. Sehingga secara astronomis Saudi juga akan istiqmal. Kecuali ada salah satu umat Islam di Saudi yang kemudian rawuh ke sidang isbatnya Saudi, ra'aitul hilal al-yauma, saya melihat hilal hari ini. Isyad, sumpah, kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu langsung diterima pasti. Maka Saudi mengumumkan besok Jumat 20 Juli adalah 1 Ramadan. Sama dengan Muhammadiyah, tetapi beda kriteria, itu yang perlu dipahami. Mesir sudah mengumumkan ya, Jumat itu masuk. Kriteria mereka kan beda dengan Saudi. Nah, kalau Saudi mengumumkan, maka negara-negara di sekeliling Saudi, 40-50 negara, itu pasti juga akan mengikuti Saudi. Gitu ya. Dari mana? Ya, monggo semuanya sudah dapat snack di Rahapi. Saya nyiapkan snack itu 100 insya Allah turah ya. Snack turah itu nanti membuangnya mudah ke rayon sana, ke asrama sana mesti habis. Monggo ini wartawan juga jangan malu-malu, tinggal swalayan ya, ngambil konsumsi. Adik-adik kasa yang belum datang, baru datang atau yang belum membawa sesuatu diberi ya ta? 1 kotak berwarna merah aqua, kemudian 2 lembar printan imsakiyah dan apa itu streamingnya. Pak Koko sudah, Mas Nelan silahkan langsung streamingnya ya untuk yang TV sudah ya. Baik, jadi kalau membawa internet silahkan koneksi internet hilal.kominfo.go.id Solo dan Jateng, itu berarti adalah posisi saat ini. Apakah posisi teleskop menghadap ke matahari? Oh, sudah menghadap ke bulan ya. Jadi coba tadi saya lihat antara matahari bulan itu jaraknya dikit, teleskop hanya srit, kembali ke matahari srit, naik lagi srit, jadi memang sangat rendah. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, nanti pokoknya begitu sunset ya, kita coba berdiri mengamati ke sana begitu ya. Itu kan biar gugur kewajibannya. Siapa yang melihat, siapa tahu nanti lapor. Ini insya Allah dari Kemenak sudah siap menyumpah gitu. Dan nama pelihat hilal nanti akan masuk ke sidang isbat gitu. Di Solo, assalam namanya ini. Wah. Jadi kalau mau terkenal mudah hari ini syaratnya ya. Lapor saja kepada Rais, nanti akan dilaporkan. Insya Allah ya. Apalagi ini wartawan semuanya ada, saya yakin nanti akan terkenal ya. Boleh langsung tanya monggo. Boleh, wah emang ini prosesnya netral saja. Monggo Pak Amin. Dari UMS nih. Oh, dari Alberdas lupa saya. Iya. Saya mau tanya ini. Jadi kasus Lebaran tahun kemarin. Oh, tahun kemarin sih. Jadi kalau dilihat dari peta ya, kita dengan Arab Saudi itu kan hanya selisih 4 jam. Ya. Jadi dalam 1 hari istilahnya ya kan, bukan di hari yang beda. Iya. Kemudian Indonesia itu lebih dahulu dari Arab. Iya. Gitu. Saya sudah tahu maksudnya, saya langsung jawab. Kemudian Lebaran tahun kemarin pemerintah kita dengan Arab Saudi kan beda. Duluan, Saudi sudah Lebaran, kita kok belum? Iya. Itu kan menyalahi logika berarti. Pertanyaannya saya yakin sama dengan yang pernah ditanyakan yang lain. Jawabannya ada di gambar kotak ini. Nih, coba kita lihat baik Ramadan maupun Syawal ya. Yang Ramadan saja, karena kasus Ramadan tahun ini persis Syawal kemarin, di mana posisi hilal di bawah 2 derajat. Coba dilihat ada angka 0, angka 1, angka 2, betul? Yang angka 1 dari garis merahnya aja. Nah, itulah peta penanggalan Hijriah. Jadi kalau kita lihat angka 0, garisnya dari utara Indonesia, nanti kena utaranya Mekah, utaranya Saudi. Tapi yang angka 1 itu nanti ketemu dengan Saudi. Angka 2 nanti ketemu dengan Ethiopia dan seterusnya. Jadi memang Saudi itu lebih lambat 4 jam dari Indonesia menurut gerakan matahari atau kalender Masehi. Tetapi menurut kalender Islam yang dimulai dari waktu maghrib itu mengikuti grafik ini. Permulaan hari itu ngikuti grafik itu. Maka yang nomor 1 atau nomor 0 ya, semua daerah yang di atas angka 0 itu sama. Jepang, kemudian mana itu? Palestina, itu sama. Kemudian nanti wilayah Amerika Utara, Eropa, Afrika, Arab Saudi dan Indonesia itu sama. Gitu Pak Amin. Sehingga ketika Saudi itu kemarin memulai, itu kriterianya bukan karena kenapa Indonesia ini mestinya lebih dulu kok malah terlambat. Karena di Saudi ada yang lapor melihat hilal. Kalau ada yang lapor, peduli secara sains itu mustahil,
tetap kalau sudah berani disumpah masuk. Karena kriteria awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Saudi itu ru'yah, titik. Tapi kalau Indonesia ru'yah dan hisab seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ru'yah dan hisab, dua itu harus dipadu. Kebetulan Syawal kemarin yang melaporkan itu di Jepara, itu Gus Ipul, itu wong udah mau pulang baru lapor. Padahal 11 lebih atau 12 orang yang ru'yah, dia sendiri yang melihat sehingga nggak diterima, dan kemudian oleh PWNO di sana, Jawa Tengah itu dinyatakan nggak kelihatan. Kemudian di Cakung, ini rekamannya ada di YouTube ya, hilal Cakung itu. Kiai Cakung menyatakan hilal terlihat itu ketika jadi prosesnya, beliau sebenarnya bukan melihat hilal tapi menjelaskan proses melihat hilal gitu ya. Karena beliau sendiri menyatakan matahari terbenam jam 17.54. Bisa dibayangkan jam 6 kurang 6 ya, sore. Beliau melihat hilal jam 17.40. Jam 6 kurang 20. Itu artinya matahari masih melongo, hilalnya nggak mungkin dilihat toh. Jadi jangankan Profesor Thomas dan pemerintah nggak bisa menerima laporan Cakung, lawang anak-anak murid saya KASA aja juga, wah itu mustahil, matahari masih kelihatan, masuk hilal kelihatan gitu sih. Nah kasusnya kenapa Saudi kok seperti itu? Karena petanya seperti ini. Yang perlu kita pahami, peta penanggalan Hijriah itu grafiknya miring seperti itu. Ini juga yang menjadi pelajaran bagi Muhammadiyah. Saya kalau di teman-teman Muhammadiyah saya ingatkan, angka 1 ini perbatasan. Ketika di bawah angka 1 positif, di atas angka 1 bisa negatif. Mengapa? Karena markas Muhammadiyah di Jogja, kasus 2007, hilal itu di bawah setengah derajat, Jogja memang positif, tapi di Papua masih negatif. Saya cerita di Juwiring itu, teman-teman Muhammadiyah Juwiring, alhamdulillah. Lah kenapa? Untung saya nggak tinggal di Papua. Kalau di Papua itu negatif, tapi sudah Syawal tahun 1428 kalau nggak salah ya. Maka saran saya ke Muhammadiyah, mbok ya markasnya pindah Papua, atau kalau masih mau di Jogja, minimal jangan 0, 2 di Jogja, seluruh Indonesia pasti positif. Barangkali itu rahasia kenapa Imkanur Ru'yah 2 sih. Jadi hakikat Imkanur Ru'yah dan Wujudul Hilal sebenarnya sama. Gitu. Produknya sama, pembuatnya sama, rumusnya sama. Hanya kemudian kalau tidak salah, tanpa bermaksud suudon, dimasukin nuansa politis. Gitu. Yang penting besok pengumuman semoga Pak Jokowi menang. Ya. Oh sudah toh? 42,56, luar biasa ya. Iya. Saya ikut mendukung Pak Jokowi karena orangnya sama-sama kurus dengan saya gitu. Kalau ada yang mau bertanya langsung, kalau tidak saya akan menjelaskan hilal hari ini deh. Hilal hari ini kalau dari kota Surakarta bisa di halaman sebaliknya menikah. Halaman sebaliknya itu saya buatkan visual yang mudah kita pahami. Jadi bukan angka-angka yang sulit dipahami. Ini adalah pelajaran ilmu falak, hisab dan ru'yah yang dipadukan, yaitu di halaman belakang. Data hilal konjungsi hari ini 19 Juli, tepatnya jam 11.25 itu dibulatkan. Kemudian itu di bawahnya ada lokasinya di Surakarta, Indonesia. Kemudian koordinatnya ada, di situ ada warna biru adalah visible horizon atau UFO mar'i, UFO astronomis. Nah, kita lihat bahwa umur hilal hari ini hanya 6 jam 11 menit. Tidak masuk kriteria Imkanur Ru'yah yang minimal 8 jam. 8 jam ini sebenarnya kriteria pendukung aja. Kriteria utamanya adalah 2 dan 3. 2 itu tingginya hilal dari UFO, 3 derajat itu jarak hilal ke matahari. Nah, ternyata umurnya juga 6, nggak mungkin. Lamanya 8 menit dibagi 4 menjadi 2, sehingga 2 derajat ini secara hakikinya. Kemudian tingginya sekitar 1,5 dari Solo. Iluminasi itu 0,1 per 0,01 per 0,02, saya anggap 0,0. Terbenam nanti 17.43. Sementara matahari terbenam 17.36. 43.36 ya, kisaran 7 menitan lebih dikit. Azimutnya 290. Hadirin yang saya hormati, jadi kalau kita ngikuti arah ke barat sesuai dengan genteng gedung Gelora atau Pondok As-Salam ini semuanya bangunannya sama mengikuti sentral gedung. Sentral gedung ini ke arah 280 derajat atau 10 derajat lebih ke utara dari barat sejati ke kanan. Sehingga kalau kita melihat itu nanti ada Merbabu Merapi, tengahnya itu Selo itu kira-kira ya 280 dari sini. Gitu deh. Nah, matahari kan 290, jadi geser 10 derajat. Nah, gesernya sedikit aja.
Sehingga 290 itu kira-kira nanti puncak Merbabu utaranya sedikit. Kalau di situ cerah ya, kebetulan kok enggak ini. Nah, bulan posisinya 286. 286 itu kira-kira puncak Merbabu atau puncak Merbabu selatan dikit. Ya, karena 280 ditambah 6 derajat. Sehingga kalau hilal itu di bawah 4 derajat, meskipun cerahnya minta ampun, bahkan nggak ada atmosfer, nggak bisa dilihat dari sini karena ketutupan Merbabu gitu. Merbabu itu sekitar 4 derajat ya, apalagi Merapi itu setiap saat bertambah tinggi itu, nggak tahu Allah mentakdirkan begitu ya. Tetapi jarang sekali bulan itu berada di atas puncak gunung. Sekarang ini masih berada di selatannya, kemarin di utaranya. Nah, besok adalah saat dimana kita bisa melihat hilal itu akan terlihat kalau cerah. Coba lihat yang bawahnya. Yang bawah ini besok. Yang perlu saya sampaikan, coba lihat data hilal bagian tinggi. Tingginya 12 derajat 50, mendekati 13. 12 derajat 50 dikurangi tinggi yang hari ini yaitu 1 derajat 33. Itu kira-kira berapa itu? 33 dengan 50, selisihnya adalah berapa? 17 ya. Kemudian 12 kurangi 1, 10, 17. Jadi kira-kira 10 sampai 11 derajat itulah gerakan bulan setiap hari. Maksudnya besok pada jam yang sama, pada matahari terbenam, bulan itu 1,5. Hari ini 1,5. Besok ternyata 12,50, hampir 13. Jadi kira-kira selisihnya 11 sampai 12 gitu. Nah, besok kalau kita melihat hilal saat sunset dengan Rubu' Al-Mujayyab atau dengan teleskop kita melihat ketinggiannya berapa gitu, kok besok ketinggiannya 10 derajat, itu bukti bahwa hari ini tuh negatif. Nah, bukti kalau hari ini positif apa? Bukan angka. Angka ini kan hanya perhitungan. Sementara perhitungan atau hisab di Indonesia ini ada 25 lebih metode. Menurut Sulam di Cakung, menurut yang lain itu beda. Nah, ini yang saya pakai itu Starinex, dan ini sudah kita uji coba hampir setiap hari bertahun-tahun. Terakhir kita uji coba dengan Transit Venus kemarin. Transit Venus yang bisa menyaksikan, saya ucapkan selamat sampai meninggal dunia gitu. Karena kita akan melihat Transit Venus besok tahun 2117. 105 ton yang akan datang. Insya Allah yang kecil-kecil itu anakmu bisa melihat anakmu ya. Bukan ente gitu. Nah, kalau besok hilal kok betul terbukti saat sunset itu 12 derajatan lebih dikit misalnya, berarti hari ini memang betul positif. Jadi bukti empiris bahwa hari ini positif tidak ada lain kecuali besok kita observasi dan kita ukur ketinggian hilal pada jam yang sama gitu. Tetapi kalau ada yang mengatakan besok, wah itu hilal tinggi sekali, berarti benar tahu kemarin itu 1 Ramadan. Biasanya belum pernah ikut kajian falaknya RHI gitu. Ya lama-lama sekarang dunia Facebook yang bebas gitu ya, kadang ada itu saling menghujat macam-macam, pada akhirnya terus saling memaafkan, dan itulah salah satu hikmah kita bisa belajar ilmu falak. Dengan itu kita publish ke media, ke dunia lewat internet begitu, sehingga dari mana itu? Setengah ya, ini kan ada jamnya. Begitu matahari terbenam, monggo silahkan melihat ke ufuk barat. Harapannya bisa melihat dan menjadi orang terkenal, artinya terkenal penyelamat negeri ini dari perbedaan awal Ramadan ya. Kalau hari ini ada yang melihat, yakinlah bahwa Indonesia betul-betul bersatu antara pemerintah dan Muhammadiyah. Silahkan nanti saat sunset yaitu jam 17:36 langsung melihat ke barat. Siapa tahu, oh iya itu, nah, ya langsung kita akan sumpah gitu ya. Dan saya di sini hanya memfasilitasi, perkara itu nggak sesuai dengan astronomis ya tidak apa-apa, toh dia yakin. Tetapi bersiaplah, kesaksian hari ini kita di sini sampai ke Jakarta pasti ditolak gitu. Tapi minimal kan pasti tenar gitu. Saya mohon maaf karena saya dikejar-kejar teman-teman wartawan ini mau wawancara dulu sebelum gelap. Kalau gelap memang nanti nggak kelihatan, pengalaman di sini nggak ada lampu ya. Kenapa nggak ada lampu? Kalau ada lampunya mengganggu, karena ini kita mengobservasi langit yang harus gelap. Terakhir, mohon kepada seluruh umat Islam di seluruh raya, ini adalah hasil kerja kita.
meskipun ini lokasi di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, As-Salam milik semua umat Islam dan golongan, silahkan manfaatkan ruangan ini, observatorium ini untuk belajar astronomi, belajar ilmu falak, minimal untuk praktikum observasinya, minimal untuk praktikum ru'yahnya. Bukan hilal objek kita, tapi siang hari kita bisa melihat matahari, bintiknya, lidahnya, prominennya, dan sebagainya. Karena kita punya teleskop matahari yang itu 2 di Indonesia, planetarium dan di As-Salam. Gitu sih. Monggo nanti kalau ada pertanyaan langsung ke saya atau ke Mas Adnan atau teman-teman yang lain. Insya Allah di sini para ahli falak sebenarnya ada sih. Kebetulan saja ini berkesempatan yang berbicara adalah saya. Demikian saya kembalikan ke Pak Muslim Ridho. Nanti bisa diisi dari pemenang maupun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau nanti saya ikut bicara proses wawancaranya malah terganggu. Sebaiknya saya diam dulu sejenak gitu ya. Mohon bisa dipahami. Kita ini katanya hari ini belum kelihatan. Ya, karena observasi yang sudah kita pandu dengan alat-alat yang canggih. Teleskop foto kita memang hari ini sudah kita arahkan ke matahari. Begitu matahari terbenam, ternyata setelah kita pindah ke bulan itu gak bisa menampak sama sekali. Tetapi penyebabnya salah satunya adalah di samping ketinggiannya rendah, kondisi cuaca di Solo ini adalah mendung. Nah, karena mendung, ya itu berarti susah kita bisa mengabadikan. Dengan status itu, maka kita di Solo tidak dapat melihat hilal 1 Ramadan atau hari ini Kamis 19 Juli 2012. Kalau perhitungan astronomisnya sebenarnya hari ini memungkinkan sampai terlihat di atas 2 derajat? Secara astronomis hari ini mustahil hilal terlihat bahkan di seluruh Indonesia, bahkan hatta di dunia. Secara astronomis di dunia itu yang bisa melihat dengan alat yang sangat canggih hanya di Afrika Selatan sama Amerika Selatan. Tetapi kan di sana barangkali besok ya, bukan hari ini. Gitu. Kalau diperkirakan hari ini sebenarnya masih berapa derajat? Hari ini secara astronomis di Indonesia maksimal hanya 1,8, itu pun di kira-kira Pelabuhan Ratu. Untuk wilayah Indonesia Timur bahkan lebih rendah dari 1,5. Kalau di Solo sendiri diperkirakan? Solo sendiri sekitar 1 derajat 33 menit atau 1,5 derajat. Kalau untuk pembuktian bahwa hari ini masih negatif atau positif, caranya bagaimana? Untuk membuktikan bahwa hari ini itu positif atau negatif, bila besok kita amati, lalu hilal itu teramati dengan teleskop, data di teleskop kok di atas 12 derajat, berarti hari ini positif. Tapi kalau besok di bawah 10 derajat, pasti hari ini negatif. Kalau dari perhitungan sementara, kira-kira positif atau negatif? Dari perhitungan astronomis, memang data yang kita miliki sangat akurat, jadi hari ini sudah positif. Positif, hanya sangat mustahil diru'yah dan kebetulan di bawah 2 derajat, sementara kita pemerintah itu 2, maka secara astronomis pemerintah saya yakin belum bisa memutuskan alias masih istiqmal untuk Sa'ban ini. Jadi kemungkinan mulai 1 Ramadannya 1 ya? Saya memprediksi kemungkinan pemerintah akan memutuskan 1 Ramadan tahun 1433 Hijriah jatuh hari Sabtu 21 Juli 2012. Sami-sami. Baik, demikian tadi wawancara yang sudah dilakukan oleh beberapa media dan yang cukup kelihatan tadi di belakang ada Ustadz Herman, ada Ustadz Hari, nampak di TV hari ini. Wah, insya Allah semua anaknya nanti nonton Ustadz ya. Oh Pak ya nonton TV, ada Bapak. Baik, Bapak-bapak semuanya serta anak-anakku santriwan yang di sebelah selatan mungkin ada santriwati yang bisa mendengarkan suara kami. Nampaknya pada sore hari ini seperti yang sudah dikatakan oleh Ustadz HR selaku pembimbing klub astronomis santri As-Salam, secara astronomis memang ketinggian hilal hanya 1,3 gitu ya. Jadi kemungkinan besar tidak begitu terlihat, namun dengan acara Ru'yatul Hilal pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan baik. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz HR bahwa gedung ini barangkali di antara bapak-bapak memiliki rekanan atau barangkali ada lembaga pendidikan yang ingin mengadakan kunjungan di laboratorium ini, kami persilahkan untuk bisa hadir di sini dengan membawa pasukan yang banyak, tentunya untuk belajar falak atau astronomi. Kami persilahkan Ustadz HR untuk bisa melanjutkan. Namun apabila masih ada wawancara lagi, suara sampai sana ya. Oke, kita tunggu suara wawancara selesai. Saya khawatir suara saya bisa mengganggu aktivitas wawancara. Ini sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan dipandu dengan semua teknologi paling mutakhir, teleskop robotik
kemudian juga live streaming, kameranya digital. Bapak-bapak yang kami hormati serta anak-anakku santriwan, di tengah-tengah kita sudah ada Syekh Mahruz Abdurrahman Al-Hafidh. Beliau adalah guru dari Universitas Al-Azhar Kairo yang ditugaskan di pondok kami yang tercinta ini. Oleh karena itu mungkin ada sedikit atau jihad mungkin pada kaifiyatul hilal fi biladihi fi Misra. Dan 1,5 di Solo ini di seluruh Indonesia. Syekh Mahruz yuridu ayatakan mamalkum jami'an kaifiyatul ru'yah fi Misra. Tafadhal Ustaz. Sekitar 0,2-0,3. Jadi status hilal di Surakarta ini tidak tampak, tidak terlihat. Penyebabnya adalah yang pertama hilal itu sangat rendah. Kemudian kebetulan langit Solo ini sejak tadi pagi sudah mendung dan sampai sore ini juga terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام. الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الصيام وذلك لهدف تربوي وهو وجود التقوى في قلوب المؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي نهاية آيات الصيام قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن الغاية العظمى من فريضة الصيام على الأمة الإسلامية هو أن يتحقق في قلوبهم تقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما عرفها الإمام علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا بالنسبة للصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان يثبت برؤية الهلال. صيام رمضان يثبت برؤية الهلال. فإذا رأينا هلال شهر رمضان علينا أن نصوم، وإذا لم نره علينا أن نتم عدة شعبان أي نصوم شهر شعبان 30 يوما. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لثبوت رؤية الهلال عندنا في مصر فيقوم الأزهر الشريف بتفويض لجنة الفتوى من الأزهر الشريف برؤية الهلال. هم يصعدون بأجهزتهم إلى أعلى مكان في مصر ليروا الهلال، فإذا رأوا الهلال أخبروا في الصحف والتلفزيون والراديو أن غدا هو أول شهر رمضان المبارك. وإذا لم يروا الهلال أخبروا جميع الناس أن غدا هو المتمم لشهر شعبان. هكذا تكون الرؤيا، ونحن عندنا ثقة بكلام لجنة الفتوى. إذا قالوا أن غدا صيام نقول سمعنا وأطعنا، وإذا قالوا أن غدا هو المتمم لشهر شعبان نقول سمعنا وأطعنا، لأن رؤية الهلال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف من بلد إلى بلد. فربما يظهر الهلال في أندونيسيا اليوم فيكون غدا عندكم صيام، وربما لا يظهر عندنا في مصر فيكون عندنا غدا المتمم لشهر شعبان. فرؤية الهلال تختلف من مكان إلى مكان.
فنحن عندنا في مصر نحترم كلام لجنة الفتوى وما يبثوه لنا. إن قالوا أن غدا صيام نقول سمعنا وأطعنا ونصوم، وإن قالوا غدا إفطار لأن غدا هو المتمم لشهر شعبان نقول سمعنا وأطعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi seperti yang disampaikan oleh saya tadi, bahwasanya di Mesir itu juga ada kegiatan Ru'yatul Hilal seperti ini. Cuma kalau di Mesir ya sama seperti kita, jadi mereka berdiri di atas tempat yang tinggi, kemudian mereka melihat hilal. Kalau memang wa idza ra'au hilalan, apabila mereka itu melihat hilal, maka mereka besok berpuasa. Kalau tidak ya sama seperti kita, menggenapkan 30 hari di bulan Sya'ban. Tapi juga ada lajnah di sana seperti panitia ya, komite, bahwa di sana memiliki majelis fatwa yang apabila menentukan bahwa sekarang ini besok sudah kita laksanakan puasa, maka masyarakat harus sami'na wa ta'na, dan itu dibuktikan dengan berita melalui televisi atau suhuf ya, lembaran-lembaran negara yang disampaikan kepada masyarakat, dan mereka harus mengikuti sami'na wa ta'na. Demikian sedikit yang bisa kami terjemahkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan itu bisa menjadi perbandingan dari negara kita dan termasuk di negara-negara lain yang seiman dan seislam dengan kita. Kita lanjutkan kembali penjelasan teknis mengenai Ru'yatul Hilal ini kepada yang terhormat Ustadz AR untuk bisa melanjutkan ya penjelasan teknisnya. Barangkali untuk bapak-bapak yang mau bertanya atau adik-adik kita santriwan yang mau menanyakan secara langsung, falyatafadhalu, monggo ya. Ada pertanyaan loh. Ada pertanyaan, monggo, ada yang mau bertanya? Ini merupakan majelis ilmu dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 10 menit lagi matahari terbenam. Walaupun kenyataannya udah terbenam itu ya. Karena mendung ya. Tadi Pak Muji dari mantan Direktur Boska sudah telepon, beliau mau ke Jakarta. Ru'yah di mana bos? Saya tanya, ini perjalanan mau ke Jakarta karena beliau peserta sidang isbat, nggak ru'yah. Mungkin menghimpun ini aja, nelpon ke seluruh Indonesia, kira-kira hasilnya gimana. Nggak usah menunggu nanti maghrib, kalau kondisi itu mendung, Pak Muji akan lapor ke Pak Menteri bahwa hilal itu nggak kelihatan gitu. Jadi memang optimis, ini sudah 60%. 1 Ramadan insya Allah jatuhnya Sabtu ya. Tadi Pak Muji salah satu peserta yang nanti ikut sidang isbat. Jira Harto Doktor dari ITB ya. Monggo, ada yang diskusi dan bertanya, monggo ya. Kita running ke KP jelas ya. Jadi intinya harus tadi saya tanya, kok di TV tadi di Metro kan running tag-nya bahwa Mesir sudah memutuskan puasanya besok, ya? Kayak bahasa itu. Enggak, pokoknya Mesir itu nunggu fatwa, sidang fatwanya nanti setelah ru'yah gitu ya. Nah, tapi saya percaya kepada Syekh Mahrus karena langsung ketemu, sementara berita di TV itu kan kadang-kadang sumbernya belum pasti. Yang jelas di Mesir tetap pakai ru'yah ya, kalau menggunakan kemudian memutuskan wallahu alam. Yang jelas hari ini karena 5:30 di Saudi ya dikurangi 4, berarti di sana adalah 1:30 siang. 1:30 masih panas terik ya, jadi di Saudi belum ru'yah. Kapan di Saudi ru'yah? Nanti kira-kira jam 10 malam itu ya, 9:30 malam ru'yah, jam 10 baru ada keputusan, maka nanti malam di internet insya Allah kita akan segera mendapat informasinya setelah jam 10 malam. Bagaimana Saudi? Ya detik-detik itu. Di atas jam 11 kita sudah dapat kepastian Saudi itu kapan gitu. Kenapa harus Saudi? Karena kalau Saudi itu memutuskan Jumat, 50 negara yang lain sami'na wa ta'na. Kenapa? Kita negara yang lain itu nggak mau membuat MUI-nya atau Menteri Agamanya, pokoknya Menteri Agamanya negara saya Saudi gitu. Ya, jadi yang di ICOP itu keterangannya adalah negara ini kapan follow Saudi gitu ya. Sami'na wa ta'na seperti itu ya. Yang perlu saya tambahkan, ini kegiatan kita salah satunya adalah penentuan awal bulan Hijriah. Kemarin Sya'ban kita observasi di sini kebetulan mendung ya, sudah live juga. Nah, Sya'ban ini permulaannya sama antara hisab dan ru'yah. Mestinya setelah hisab akhirnya sama, tetapi karena hilal ditakdirkan Allah tahun ini di bawah 2, maka akhir Sya'ban berbeda. Nanti Ramadan permulaannya berbeda, akhirnya sama. Syawal permulaannya sama, akhirnya beda.
Dzulqa'dah perpuluhannya beda, akhirnya sama, sehingga nanti kita Dzulhijjahnya juga bersama lagi. Minimal awal Ramadan dan Idul Fitri itu akan bersama 3 tahun berturut-turut ya. 3 tahun berturut-turut ini awal Ramadannya beda. Dan yang unik, 3 tahun mulai tahun ini, besoknya lagi, 2012, 2013, dan 2014, secara astronomis itu Muhammadiyah memulai lebih dulu. Pemerintah belakangan, tetapi nanti sampai garis finish bersama-sama gitu ya. Jadi bukan seperti balapan. Balapan itu kan startnya masih sama, finishnya berbeda-beda. Kalau ini enggak, startnya beda, finishnya sama gitu. Sehingga puasa hisab 30 hari, puasa ru'yah 29 hari. Yang tidak paham ilmu falak kemarin sering mengecam, ikut pemerintah masuk puasa 30 hari. Rasulullah lihat itu 29 hari, hakadha wahakadha hawakadha, yang terakhir jempolnya diumpetkan, berarti kan 10 tambah 10 20 tambah 9 29 hari, itu yang syar'i. Tapi setelah sekarang puasanya 30 hari, diam saja gitu ya. Makanya mari kita belajar dan belajar dulu, karena Rasulullah itu pernah puasa 29, pernah puasa 30 hari. Bahkan kita pernah simulasikan, saya belum publish di blog saya, menengok awal Ramadan era Rasulullah, ternyata secara astronomis itu imbang antara 29 dan 30. Piye Jal? Mana yang betul? Hadisnya apa astronominya? Itu kemudian kalau kita analisa, berarti Rasulullah ini melihat hilal sering-seringnya istiqmal. Walaupun di Saudi hilalnya itu nggak mungkin kelihatan kalau di bawah 4 atau 5 gitu. Sehingga beliau kadang-kadang, bahkan saya pernah simulasikan, loh kok 1 Ramadan tahun 2 Hijriah kok hilalnya sudah tinggi sekali. Bahkan secara astronomis itu hari ketiga, bukan Kamis, bukan Jumat, tapi Rasulullah ru'yahnya itu adalah Sabtu melihat, baru Ahad puasa, itu pernah gitu. Sehingga wajar kalau beliau lebih sering ke 29-nya, karena murni saat itu ru'yah. Seperti hadis riwayat Ahmad itu, nahnu umatun ummiyun la nahsubu wa la naktubu, dan seterusnya. Yang kedua yang perlu kita pelajari, berapa menit lagi? Monggo. Sudah? Ada yang bertanya? Monggo. Oh, Pak Amin lagi, monggo. Senang sekali kalau saya ditanya, biar nggak banyak ide yang lain. Karena ketidaktahuan saya ya, tapi dari peta ketinggian hilal, iya, harusnya yang garisnya sama berarti memulainya harinya sama. Betul, harinya sama. Hijriahnya sama. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan ketika terjadi perbedaan pada tempat-tempat yang dilalui garis yang sama itu? Berarti logikanya kan tidak mungkin, misalnya ada 2 yang beda ya, tidak mungkin dua-duanya benar kan? Mesti salah satu salah satu benar. Nah, itu gimana itu hukumnya? Persis pertanyaannya pernah juga disampaikan. Jadi itu di Juwiring pernah ditanya, karena Allah itu kan eksak. Mosok sijine poso sijine ora, ya kudu ini haram, sijine salate sijine poso itu kan haram mestinya. Ya secara fikih setahu saya enggak begitu. Oh, yang satu pakai kunut, yang satu enggak juga enggak apa-apa. Kunut itu kalau nggak dipakai, ibu saya katanya sholat subuh nggak sah. Kenapa? Karena kita orang itu harus pakai kunut. Tapi ketika yang lain nggak pakai kunut juga sah. Nah, fikih itu setahu saya fihi kaulani. Fihi kaulani gitu. Fihi kaulani. Jadi akhirnya kembali kepada keyakinan. Karena semuanya berijtihad dan dasarnya takwa. Muhammadiyah istihad dengan hisab, puasanya Jumat, insya Allah kalau itu diniati karena mendekatkan diri kepada Allah, takwa, pasti benar menurut mereka, dan saya yakin Allah pasti memberi pahala dan tidak memberi dosa. Sebaliknya yang NU kok puasanya Sabtu karena dia dohirnya hadis ru'yah, peduli itu ru'yah harus dengan perhitungan atau dengan komputer atau dengan mata, cukup dengan mata gitu. Kan melihat bisa saja dengan komputer gitu ya. Iya. Ru'yah kan bisa dengan komputer, dengan akal. Tapi kalau fa'in gumia tadi, mendungnya komputer seperti apa gitu ya. Maka ru'yah di situ mereka pahami ya harus dengan mata gitu lah. Kan sulit. Guys, pokoknya lihat. Ini nggak kelihatan. Kan hadisnya nggak koma, titik koma, fa'akmilu, ya genapin aja, selesai. Nanti kalau besok nggak kelihatan lagi, ya nggak mungkin hari lebih dari 30. Jadi menggenapkan hanya sekali. Jadi kesimpulannya saya, secara SWK saya yakin itu tidak masalah ya, karena memang yang penting Allahnya sama, walaupun cara beribadahnya itu berbeda, tetapi itu hanya penafsiran saja. Banyak kok taraweh 11 sama 20 itu kan beda terus. Gitu. Bahkan sholat ada yang lepas tangan, ada yang enggak gitu ya. Kiblat ada yang
Harus presisi, ada yang enggak. Jadi kalau persoalan fikih, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah selama kita berdasarkan ilmu. Kecuali kalau ngawur ya, saya minta maaf, ini An-Nadhiriyah hari ini puasa itu ngawur. Dasar Islamnya enggak ada. Secara hisab jelas negatif. Kemarin itu, ya toh. Nah kok hari ini puasa? Karena mereka tidak pakai itu. Pakainya apa? Tapi ilmiah juga itu, karena sekarang matahari bulan itu berdekatan. Maka air di bumi ini tertariknya ke sana kan? Maka posisi di Sulawesi itu nanti pasangnya surut. Jadi mungkin dia punya penggaris yang dipasang di laut gitu ya. Kok surutnya sampai garis ini masuk bulan? Itu aja. Kok surutnya belum sampai di situ, belum masuk. Ternyata kemarin surutnya tinggi sekali gitu, rendah sekali ya. Mungkin bayangnya itu. Mereka ru'yahnya pakai pasang naik pasang surut. Itu sama sekali walaupun ilmiah tidak syar'i, karena kan nggak masuk ya antara hisab dan ini. Belum lagi yang aboge dan macam-macam. Dan itu ada semua di Indonesia. Mungkin itu salah satu wujud Bhinneka Tunggal Ika. Sampun ya. 1 menit lagi kami mohonkan, tidak wajib ya. Pura-pura berdiri, nanti akan direkam gitu ya. Melihat ke barat, siapa tahu hilal muncul. Status matahari sudah terbenam sebagian bawahnya, karena 1 menit ya. Kemudian hilal di atasnya agak selatan, nengendi arti. Melihat saja ke gunungan bangunan kita di baratnya itu, lalu kira-kira utara sedikit. Nah, utara sedikit. Ada mendung yang kemerahan itu lah di sekitar sana ya, agak utara dikit matahari. Nggak mungkin awan itu bisa begitu cemerlang kalau dia nggak tersinari matahari ya. Matahari kira-kira di sana ya. Kemudian bulannya itu di atasnya sedikit, di selatannya sedikit. Silahkan monggo dipelototi hilalnya kelihatan nggak? Ada waktu sekitar 8 menit. Ru'yah ini akan kita akhiri setelah secara astronomis hilal terbenam atau bulan terbenam, yaitu nanti 17.43. Kami ulangi, yang besok mau datang ke sini silahkan, kita ada lagi acara seperti ini di tempat ini. Dan besok celah-celah di atas awan itu yang renggang itu akan menjadi fasilitas untuk kita melihat hilal besok ya. Tapi kalau hari ini jelas nggak mungkin. Secara astronomis ufuk ini matahari sudah terbenam, kemudian bulan di atas ufuk. Tetapi kenyataan karena ada gunung, kita sudah nggak mungkin melihat dua-duanya ya, karena sudah dibalik gunung merbabu semuanya. Bismillah, kita niatkan menghadap ke barat adalah ru'yah, dan ru'yah itu adalah ibadah. Semoga kita mendapatkan fadilah kebaikan dari Allah dan memasuki bulan Ramadan 1433 ini secara damai, secara salam, dan secara iman wahtisaban. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok bagi teman-teman yang mengikuti keputusan PP Muhammadiyah, dan selamat berpuasa besok atau besoknya yang akan menunggu keputusan pemerintah nanti sekitar jam 8 atau setengah 8 malam. Baik, ini sudah adzan dan akan kita akhiri, tetapi secara resmi silahkan mengamati sampai 17.43. Dari saya mewakili seluruh kerabat kerja, pengelola Observatorium Kasa PPMIA Salam, Pondok Pesantren Modern Islam Salam. Saya mewakili juga RHI, LP2IF, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak RHI Surakarta, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Kismul Kismul Raisul Jalasa, Ustadz Muslim Ridho. Tafadhol. Askurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak-bapak yang kami hormati, acara kita Ru'yatul Hilal, dan memang nampaknya malam hari ini atau pekan petang kali ini kita tidak bisa menyaksikan hilal. Dengan begitu kita besok masih masih berbuka dan belum melaksanakan ibadah puasa. Tapi bagi bapak-bapak atau saudara-saudara yang besok akan melaksanakan ibadah puasa dengan didasari iman wahtisaban, kami persilahkan. Tapi pada sore hari ini nampaknya hilal tidak terlihat baik secara nyata maupun secara astronomis. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan di sana sini. Itu karena kami memang bekerja secara agak tergesa-gesa. Namun kami mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa mengadakan Ru'yatul Hilal lagi
untuk acara seperti ini di tahun-tahun yang akan datang atau di waktu-waktu yang akan datang, dan lebih membawa barokah lagi, silaturahmi kita bisa terjalin lagi dengan erat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak. Ini yang asik sawah. Mereka yang over jadi hati malamnya kayaknya sama yang kemarin Hitungan derajat itu kalau satu itu gimana? Jadi kira-kira kalau itu ada awan merah, ada hitamnya kecil lah. Kecil itu kira-kira kalau pakai jempol, nah itu sekitar 7 derajat. 7 itu segitu. Kalau puncak Gunung Merapi itu 4. Jadi kalau 2 itu selo itu, puncak selo itu 2. Jelas nggak terlihat kalau dari sini, Nah. walaupun 2 itu kan. Walaupun 2 kalau kehalang, jangankan 2, 3 aja terhalang itu kan. Berarti besok, kalau besok secara astronomis itu berapa derajat? Ini sudah ada 12 derajat lah besok itu. Besok itu 12 derajat. Bahkan 13 ya saat sunset. Berarti di atas titik hitam itu. Di atas itu bahkan puncaknya merah sana tuh besok saat sunset, sehingga begitu matahari. Udah 2 minggu ya baru aja. Saat terlihat itu tanggal 2 secara hisab atau tanggal 2 secara rupiah. Atau kalau besok itu ternyata terlihatnya itu di bawah 11, berarti hari ini saja. Kalau besok itu di atas 12, berarti hari ini saat sunset atau saat yang sama. Karena setiap hari bulan ini terbitnya terlambat sekitar 11 sampai 12 derajat. Atau sekitar 45 menit. Besok masih lagi ya? Insya Allah Ustaz, rawuh ya. Enggak. Saya siapkan bukanya nanti. Bagi yang puasa. Ya artinya bagi yang puasa. Mosok tak sih nggak puasa. Kalau saya yang jelas puasa hari ini karena Kemis gitu. Maksudnya Senin Kemis. Enggak kok, ini nanti dia tuh karena puasa. Gitu. Monggo, oke Mas Egi. Ada mic-nya? Masih mau